Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatu wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin saya menduetkan videonya Gus Baha di TikTok. Persis seperti yang saya prediksikan, akan banyak netizen yang gagal paham terhadap kajiannya Gus Baha. Coba perhatikan video yang saya up di TikTok. Itu ada narasi pertanyaan dari Gus Baha ya. Jadi ini pembahasan tentang keris versus ATM. Tapi pembahasan ini tidak bisa ditanggapi ataupun disikapi secara keumuman. Walaupun keris di sini masih bersifat umum, tapi Gus Baha memberikan mukhasis, batasan. Berarti bukan keris sebagaimana fungsi untuk berperang dan lain sebagainya. Mana dalilnya bahwa ini dibatasi? Ada kata kejawen, ada kata nyaman yang digunakan oleh Gus Baha. Kurang lebihnya seperti ini kata Gus Baha. Kenapa kalau orang kejawen bawa keris nyaman dihukumi syirik? Kalau orang kota nyaman bawa ATM tidak dihukumi syirik. Kurang lebihnya seperti itu apa yang disampaikan Gus Baha. Maka disinilah letak gagal pahamnya netizen terhadap kajian Gus Baha. Kata netizen, oh berarti perang bawa keris syirik. Dan di sini letak gagal pahamnya netizen. Jadi perbedaannya apa kawan-kawan yang dirahmati Allah? Antara keris yang dibahas oleh Gus Baha dengan ATM. Ini kita enggak berbicara keris sebagaimana fungsinya secara umum. Kita bahas apa yang dibahas oleh Gus Baha. Ini letaknya di sabab adi dan di sabab syar'i. Kita tinjau dua benda ini dari sabab adi. Ya. Kalau akidah kejawen meyakini keris ini menjadi pemberi keselamatan, kelancaran. Nah, maka kalau ditinjau dari sabab adi, berarti ini kekeliruan. Artinya akidah yang keliru. Nggak nyambung. Karena keris tidak menjadi sabab adi terhadap kelancaran dan keselamatan seseorang. Berbeda dengan ATM. Kalau ATM selesai ini menjadi sabab adi. Nah, sabab adi ini berulang-ulang di Al-Quran dibahas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan masih kategori mura'atul asbab. Kita bahas kemudian nyaman. Nah, wajar ketika orang nyaman bawa ATM. Karena di ATM itu menjadi sabab adi orang mudah jika menemui urusan yang berkaitan dengan duit. Pengen beli es, pengen beli tiket. Dengan ATM yang ada isinya itu semua bisa terselesaikan. Berbeda dengan kris. Kita bahas dulu sabab adi. Nah, berarti ditinjau dari sabab adi, ini kita dapat mengetahui perbedaan ATM dengan kris. Sederhana sih, nggak perlu banyak ilmu sebenarnya. Kita tinjau dari sabab adi. Lalu kemudian kenapa ada pembahasan syirik? Nah, tinjauannya dengan sabab syar'i. Nah, kalau sudah tidak menjadi sabab adi, bagaimana dengan sabab syar'i? Secara syar'i jelas ar-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Jadi secara logikanya tidak nyambung, keris menjadi sebab nyaman itu sudah tidak nyambung, sudah tidak sinkron. Ditinjau dari syar'i ada sempat larangan, manik-manik, ruqyah dulu di awal-awal Islam sempat dilarang. Maka kenapa para ulama melarang pengkultusan terhadap benda-benda seperti keris? Nah, lalu netizen menganggap ini berperang membawa keris. Nah, kagak nyambung di sini. Justru kalau keris ini difungsikan menjadi alatul harbi, alat berperang, ini masuk kategori sabab adi. Orang ya pede kalau berperang misalnya bawa keris atau bawa pedang, ya pede. Itu masih dalam konteks isnadul kholqi bil kholqi jaizun. Ya malah kondisinya malah harus wajib lah. Wajib lah berperang membawa pedang atau alat yang seperti pedang itu. Masa kita berperang lawan orang yang pakai pedang kita yang nggak bawa apa-apa kan itu. Jadi sederhananya pembahasan Gus Baha itu sebenarnya selesai dengan pembahasan sabab adi dan sabab syar'i. Jadi nggak salah ulama melarang pengkultusan, memberhalakan keris itu enggak salah, udah tepat para ulama itu. Kemudian jangan dicocok-cocok logikan lah ya. Ini mohon maaf buat netizen, Gus Baha itu tidak ada yang salah di kajiannya. Yang salah ini ternyata netizen yang mendengarkan. Oh berarti syirik orang bawa keris dalam berperang. Ya enggak syirik, malah harus itu. Berarti ada yang salah
cerna dari netizen. Itu yang ingin saya sampaikan biar netizen tidak gagal paham terhadap apa yang disampaikan Gus Baha. Dan seandainya Gus Baha memang menganggap sama, berarti saya dalam konteks menolak kajiannya Gus Baha dalam yang satu ini ya. Jelas beda antara ATM dengan keris. Kejawen ya, ingat nih. Jadi tolong nanti netizen gak usah ngeles-ngeles menuduh macam-macam. Ya walaupun itu pasti terjadi lah. Saya dibully, dianggap merasa lebih alim, dianggap siapa lo, itu sudah hal yang pasti netizen. Tapi yang jelas di sini jelas beda antara ATM dengan keris. Dan tolong jangan ngeles bahwa larinya ke perang dan lain sebagainya. Gus Bahas sudah membatasi keumuman fungsi keris ini dengan nyaman, kejawen. Dua kata ini kata kuncinya. Dan saya juga bingung kalau ini ya, kalau seandainya Gus Baha membela akidah kejawen, justru ini yang sangat saya sayangkan. Ini ngomong kalau enggak ya alhamdulillah lah. Karena kemarin juga ada sempat kajian yang menurut saya ekstrim dari Gus Baha menyebut roh tidak makhluk ya, tapi menggunakan kata wa nafahtu katanya. Lah iya, karena roh sudah diciptakan terlebih dahulu. Kan ada itu alastu bi rabbikum, itu sudah jelas. Aduh, cuma prosesnya wa nafakhtu fihi mir ruhi. Tapi ini kisi-kisi saja lah, nggak usah dibahas panjang kali lebar. Saya kira itu saja, mohon maaf wabil khusus kepada Gus Baha, dan buat netizen salam akal waras, jangan jadilah bijak netizen ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.